Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencatat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus menuju kepada jalan-jalan kebaikan dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus meneladani dan menjalani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan buku Kaifa Tutilu Umrakal Intaji. Buku ini terdiri dari 3 fasal atau 3 bab, dan ini adalah bab terakhir. Ini adalah bab terakhir. Mudah-mudahan kita sampaikan bab terakhir ini secara singkat agar kitab ini selesai. Karena alhamdulillah pembahasannya sudah kita sampaikan, dan kemarin itu saya sudah mendapatkan angketnya juga untuk penelitian saya. Mudah-mudahan nanti kita coba cari buku yang lain lagi untuk kita sampaikan dan kita ambil manfaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bab-bab sebelumnya, pembahasan sebelumnya, kita fokus pada amalan-amalan yang dapat memperpanjang usia kita. Gitu kan? Mulai dari salat duha misalnya, kemudian lebih awal datang ke masjid pada salat Jumat misalnya, kemudian membina masjid dan lain-lain, sedekah misalnya, dan lain-lain. Sudah banyak kita sampaikan amalan-amalan yang dapat memperpanjang usia kita. Di dalam bab 3 ini, bab terakhir ini, penulis ingin memberikan satu tips kepada kita bagaimana caranya menjaga amalan-amalan dan pahala yang sudah kita raih. Kalau 2 bab sebelumnya bagaimana mendapatkan pahala yang banyak, memperpanjang usia kita, mungkin usia kita hanya 60 tahun, tapi di sisi Allah mungkin 600 tahun. Itu tidak bisa kita bayangkan. Pada bab yang ketiga ini, bagaimana caranya menjaga pahala yang sudah kita dapatkan itu, agar pahala yang sudah kita dapatkan itu tidak hilang serta-merta. Ada juga dalam pembahasan ini namanya muhbitul a'mal. Ternyata ada banyak hal yang menjadi perusak atau penghapus amalan-amalan dan pahala-pahala yang sudah kita kerjakan selama ini. Satu renungan sebelum kita masuk di dalam bab ini, Bapak dan Ibu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari alhamdulillah kita sudah terus mencoba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mencoba yakin bahwa insya Allah amalan-amalan kita baik, amalan-amalan baik kita sudah banyak misalnya, ternyata nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kita terkejut dengan ternyata amalan-amalan yang kita lakukan selama ini tidak ada asarnya. Oleh karena amalan-amalan lain yang kita lakukan. Karena ada amalan-amalan penghapus dosa. Kata pengarang, akhil muslim, hal ba'da hadzal khair alladhi sata'maluhu insyaallah walladhi sayusajjalu laka bihi thawaba a'malil alafis sinin wal miryat al hasanat wa anta fi haqiqatil amri lam ta'ish tilka sanawat. Wahai pembaca, kata beliau, dari amalan-amalan yang sudah kita jelaskan sebelum ini,
insya Allah sudah mulai kita lakukan, insya Allah kita lakukan dengan mudah, insya Allah tidak menyita waktu kita yang cukup banyak, insya Allah pahalanya sudah besar di sisi Allah. Bagaimana cara menjaganya? Kata beliau, wahdhar ba'da dzalika arba'ata umurin asasiyatin lituhafidha ala hasanatika yaumal qiyamah. Hindari atau waspadai, gitu ya, 4 perbuatan atau 4 amalan agar pahala kita itu terus ada, tidak hilang, tidak dicuri orang misalnya. Ada 4 Bapak dan Ibu. Insya Allah dalam 4 itu banyak lagi cabang-cabangnya, tapi saya coba ringkaskan. Mudah-mudahan buku ini selesai pada pagi hari ini. Yang pertama yang perlu dan harus kita hindari adalah agar kita tidak melakukan, dalam istilah beliau namanya muhbitatul hasanat. Muhbit dari kata ahbata yuhbitu, ya, penghapus pahala kebaikan. Jadi selain orang diperintah untuk melaksanakan amalan-amalan yang banyak untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang sama kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waspada terhadap amalan-amalan yang mungkin menghapus dosa, menghapus pahala yang sudah kita dapatkan. Namanya muhbitul a'mal. Hadis ini diriwayatkan dari Thauban. Ya, kita coba lihat hadis Thauban. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam buku Az-Zuhud, bab Dzikriz Dzunub, ya. Rawa Thauban radhiyallahu taala anhu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamatu bayda fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Rasulullah, aku melihat dan aku mengetahui, kata Rasulullah, ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang mereka itu nanti pada hari kiamat mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan dicontohkan seperti gunung Tihamah. Jadi ada orang yang sudah dapat pahala seperti pahala beratnya seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu Bapak dan Ibu, kalau di Mekah itu namanya gunungnya Tihamah, itu gunung atau bebukitan yang sangat besar yang berada di pinggir Laut Merah, sampai dari Arab Saudi sampai ke Yaman. Di antaranya di Jeddah, ya. Jadi semua kota yang ada di pinggir Laut Merah, Jeddah, Hudaidah, ya, Jazan, itu namanya Bukit Tihamah. Kalau di Sumatera namanya mungkin Bukit Barisan, ya. Pahalanya seperti itu. Kalau sekarang 2 negara dapat pahala seperti Jibal Tihamah. Tapi akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat debu kemudian diterbangkan oleh angin, tidak ada bekasnya. Qala Thauban, kemudian sahabat Nabi yang bernama Thauban tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Ya Rasulullah, coba terangkan kepada kami, jelaskan kepada kami, siapa itu orang yang telah mendapatkan pahala seperti Bukit Tihamah, tapi pada akhirnya pada hari kiamat nanti dia hanya mendapatkan ibarat debu yang sudah diterbangkan oleh angin, tidak ada bekasnya, tidak ada amalan kebaikannya.
padahal di dunia dia sudah bersusah payah untuk mendapatkan pahala yang sangat besar itu. Kata Rasulullah, qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Rawahu Ibnu Majah. Mereka itu adalah sahabatku, kata Rasulullah. Ya, kalian-kalian ini, ya, saudara-saudara kita, umat muslim, ya. Wa min jildatikum, ya sama seperti kita. Wa ya'khudhuna minal lail, bahkan mereka itu salat malam seperti kalian juga salat malam. Walakinnahum, akan tetapi, aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha, akan tetapi kalau mereka berada dalam kesendirian tanpa ada pengawasan orang lain, itu mereka intahaku bimaharimillah, mereka itu melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba tingkatkan muraqabatullah dalam diri kita ketika kita dilihat orang, ketika kita berada di depan orang, ketika berada di depan sanak saudara kita, keluarga kita, sahabat handai tolan kita. Tapi kita juga dalam sisi yang lain harus meningkatkan muraqabatullah ketika kita di luar pengawasan mereka, ketika kita sendirian, ketika ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Disitulah kita diuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada dasarnya menurut ulama, keburukan itu tidak menghapuskan kebaikan pada asalnya. Yang betul itu adalah kebaikan menghapuskan dosa, bukan dosa menghapuskan kebaikan. Ada beda pendapat ulama di sini. Tapi ketika kita lihat lagi jumhur ulama dan kita lihat lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini, ternyata banyak juga amalan-amalan yang kalau kita tidak waspadai bisa menghapuskan dosa-dosa yang amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini. Itu singkatnya. Hadisnya hadis 5661 dalam buku Kitab Az-Zuhud, rawahu Ibnu Majah. Saya bersingkat. Yang kedua yang harus kita hindari adalah, selain tadi kita telah melakukan amalan-amalan kebaikan itu, yang perlu kita hindari adalah al-ujbu wal ghururu bil amal. Ujub sudah jadi bahasa kita kan Pak ya? Dari kata ain jim ba, ajib kata orang. Bahasa kitanya apa Pak? Ujub, bangga diri, takabur, begitu ya? Atau bangga dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama ini. Itu harus kita hindarkan, ya. Karena kita sudah paham selama ini ada hadis 213 ya, 213. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sudah sangat familiar sekali bagi kita. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lan yudkhila ahadun minkum amaluhu al jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kenapa kita tidak boleh ujub atau takabur atau sombong atau bangga dengan amalan yang telah kita lakukan selama ini? Karena ternyata bukan amalan itu nanti yang akan memasukkan kita menjadi penyebab utama kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tolak ukur adalah fadlullah wa rahmatuhu.
rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surganya. Tapi amalan-amalan itu menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat dan fadlullah dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang berkaitan sebenarnya. Lalu secara singkat ada sebuah athar dari Mutarraf atau Matraf bin Abdullah. Ini renungan saja, ini bukan hadis ya. Ini pendapat ulama. Kata beliau, li'an abita na'iman ay an qiyamil laili wa usbihu nadiman uhibbu ahabba ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Ini renungan saja Bapak dan Ibu, ini bukan hadis. Kalau saya tertidur malam hari, ya, kata beliau, dia tertidur malam hari, tidak bangun untuk tahajud malam, itu lebih dia sukai, ya, daripada kemudian dia tidak tahajud malam, dia lupa, dia ketiduran misalnya, ya, kemudian pada paginya dia itu menyesali kenapa nggak bangun gitu ya. Kata beliau, itu lebih saya sukai daripada tadi malam saya bangun tapi pada siang harinya saya bangga kepada orang lain. Ya, lebih baik bagi saya ketiduran malam hari nggak sholat malam, kemudian pada paginya saya menyesal, lebih baik bagi saya daripada saya malamnya sholat malam tapi pada pagi hari membangga-banggakan amal itu, ujub itu. Ya, yang paling baiknya tentu sholat malam terus tidak bangga, kan begitu. Tapi inilah yang ingin disampaikan oleh para ulama, bahwa ternyata ujub itu muhbitatul a'mal atau muhbitatul hasanat, penghapus kebaikan yang telah kita lakukan. Oke, kata beliau, kata Syekh An-Nu'aim ini, ada beberapa cara agar kita tidak sampai kepada ujub atau takabur. Caranya bagaimana? Satu, anta'lam annama wuffiqta ilaihi min amalin salihin innama huwa bifadlillah. Ini harus kita ingat, agar kita tidak ujub atau agar kita tidak bangga dengan amalan yang telah kita lakukan. Yang perlu kita ingat yang pertama adalah apapun yang Allah mudahkan untuk kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, itu semua adalah fadlullah, itu kehendak Allah, itu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak mudahkan, banyak saja rintangannya. Kita sudah rasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah tidak berikan taufik dan hidayahnya, kalau bukan karena kasih sayang Allah, ada saja halangannya untuk melaksanakan kebaikan itu. Capeklah, ya. Kemudian malas, kemudian lupa dan lain-lain. Jadi ketika kita melaksanakan satu ibadah, yakinlah bahwa itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita tidak perlu ujub dan kita tidak perlu bangga. Itu yang pertama caranya. Yang kedua caranya, kata beliau, wa anta alam anna hunaka minal ibad man yaksib akthar minhu thawaban. Katanya, Anda perlu yakin dan percaya bahwa ada orang lain selain Anda, bahkan banyak orang lain selain Anda mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya, di antaranya adalah orang-orang yang bersabar dengan apa dan kondisi yang mereka hadapi, ya, dengan kekurangan yang mereka hadapi, baik materi dan lain-lain, tapi mereka sabar terhadap musibah yang mereka hadapi. Banyak sekali musibah, rintangan kehidupan semakin banyak. Anak sakit, istri sakit misalnya, atau urusan-urusan keduniaan yang lain, tapi dia bersabar.
Kata Allah, itu orang-orang itu lebih banyak mendapatkan pahala di sisi Allah daripada Anda. Kenapa? Karena di dalam ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang sabar tadi itu, Allah berikan pahala dan ganjaran kepada mereka tanpa batas. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Apa yang akan kita takaburkan? Ya. Kemudian yang berikutnya, wa an ta'lam annaka mahma kasabta min thawabin fa innaka satuhqiruhu atau satuhaqqiruhu yaumal qiyamah. Agar kita tidak ujub, ya, berapapun amalan kebaikan yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan amal kebaikan kita, ternyata nanti ketika di hari kiamat amalan itu tidak cukup dan kita nanti merasa amalan itu sangat kecil. Jadi untuk apa kita banggakan? Ini ada satu riwayat Bapak dan Ibu, kalau kita renungkan subhanallah, ya. Riwayat ini dari sahabat Nabi, ya, namanya Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan teksnya. Lau anna 'abdan jurra ala wajhihi min yaumin wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah lahaqqarahu dzalikal yaum wala wadda annahu yuraddu ila dunya kaima yazdad minal ajri wa thawab. Ini perkataan sahabat Rasulullah. Kalau ada, ini kata beliau, ya, kalau ada seseorang yang dia itu dari sejak dia lahir, coba bayangkan, sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, semuanya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, nanti pada hari kiamat dan pada hari akhirat dia akan mengatakan, ya Allah, balikkan aku ke dunia agar aku bisa menambah amalan-amalan kebaikan. Itu Pak, orang yang sejak lahir, kalau ada orang, kata dia, sejak lahir sampai meninggal dunia nggak pernah melakukan keburukan, semuanya kebaikan saja. Adakah orang seperti itu? Nggak ada. Kalaupun ada orang seperti itu, kata sahabat Nabi ini, nanti pada hari kiamat dia akan berdoa, ya Allah, balikkan aku ke dunia agar aku bisa menambah kebaikan-kebaikan amal akhirat. Nah, rata-rata kita ini Bapak dan Ibu baru kenal dengan agama ini, atau dekat dengan agama ini, atau berhampiran dengan agama ini, atau hati kita ini mulai jinak dengan amalan-amalan kebaikan dan dunia ini ketika telah berumur berapa? Bukan dari kecil. Mungkin setelah pensiun misalnya. Ketika belum pensiun nggak tahu kita. Jadi kalaupun ada orang yang dari awal dia lahir sampai dia meninggal tidak pernah melakukan keburukan, dan itu pasti tidak ada, karena kita ini adalah orang yang berdosa, makhluk yang lupa, makhluk yang datang selalu ghaflah kepada kita, lalai, ada saja. Jadi kalau begitu, apa yang mau kita banggakan di sisi Allah? Apa yang akan membuat diri kita sebagai orang yang ujub? Jadi tidak perlu ujub. Gitu ya. Yang terakhir, alla tathik bi kathrati amalika li'annaka la tadri a'uqbila minka amla. Nah, ini sangat penting. Jangan yakin 100%, jangan terlalu percaya, jangan terlalu pede, gitu ya kira-kira terjemahannya. Siapa yang tahu amalan yang telah Anda lakukan itu diterima di sisi Allah? Kan nggak tahu. Jadi apa yang akan kita ujubkan? Apa yang akan kita takaburkan? Karena kita sendiri tidak tahu, belum tahu, dan tidak ada orang yang bisa menjamin, ya,
bahwa amalan yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah, walaupun syarat dan ketentuannya sudah kita lakukan. Ikhlas, iya ikhlas. Mutabaah, ngikut sesuai sunnah Rasulullah, iya sudah ikut. Tapi kalaupun diterima berapa nilainya kan kita tidak tahu, ya, karena kita tidak tahu. Itu pembahasan kedua. Saya cepatkan, ada dua lagi. Tadi yang pertama muhbitatul a'mal, hindari itu. Kemudian hindarkan ujub. Kemudian yang ketiga, hindari al-i'tida ala huquqin nas. Hindari al-i'tida itu apa bahasa Indonesianya, Pak? Al-i'tida ala huquqin nas. Al-i'tida itu mengambil hak orang lain tanpa hak. Itu bukan hak dia. Ya. Kalau amalan kita baik, salat kita baik, ya, baca Quran kita terus dan mulazamah, ada satu hal yang perlu kita hindari, bahwa jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan ambil yang bukan hak kita. Beliau Syekh Nuaim ini menjelaskan atau mengutip satu hadis yang sudah familiar juga bagi kita selama ini. Hadis Al-Muflis. Ingat Pak hadis itu? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu orang-orang yang bangkrut, kata Rasulullah? Tahu ya? Sudah pernah nih. Al-Muflis, ya. Apakah kalian tahu orang yang muflis itu, kata Rasulullah? Qalu, mereka mengatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang yang tidak punya uang, yang enggak punya dirham. Dia tidak punya harta benda. Itulah orang yang bangkrut. Kata Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan itu. Yang bangkrut itu adalah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis di antara umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Ya, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia selalu mencemooh orang ini misalnya, wa qadhafa hadza, dia selalu menuduh-nuduh orang lain, wa akala mala hadza, dan dia memakan harta ini yang bukan haknya dia, wa safaka dama hadza, dan dia menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, kemudian dia memukul orang lain, fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nanti pahala yang kita punya diberikan kepada orang yang telah kita zalimi tadi. Fa in funiyat hasanatuhu, kalau pahala kita sudah habis, qabla an yuqda ma alaih, tapi dosa masih ada, ukhidha min khatayahum, diambillah dosa orang tadi itu, faturihat alaihi, kemudian dibebankan kepada dia, thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam buku Al-Fath Ar-Rabbani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ya, yang keempat yang perlu kita waspadai juga adalah as-sayyi'atul jariyah. As-sayyi'at ini lawan dari kata al-hasanat. Kalau selama ini kita menyampaikan bagaimana kebaikan, pahala kebaikan, kalau as-sayyi'at itu adalah keburukan atau dosa, begitu ya, al-jariyah, yang mengalir. Apa maksudnya? Kita harus menghindari dosa yang kemungkinan akan terus mengalir ketika kita telah meninggal dunia. Kalau dalam bab sebelumnya kita menyampaikan pahala-pahala atau amalan yang berterusan setelah kita meninggal dunia, ternyata ada juga dosa yang berterusan, terus tetap hidup, orangnya telah meninggal dunia, tapi pahalanya terus, tapi dosanya terus mengalir. Namanya
as-sayyi'atul jariyah. Ya. Kata Imam Asy-Syatibi, kata beliau, diambilkan dari hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Ilmi dalam bab min sunan man sanna hasanatan hasanah aw sayyi'ah. Kata beliau, kata Imam Asy-Syatibi, wa tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuhu. Ya. Beruntunglah orang yang telah meninggal dunia, atau orang yang meninggal, atau orang, bahasanya di sini mata ya, mati ya. Beruntunglah orang-orang yang telah meninggal dunia dan dosanya ikut dikubur dengan orangnya. Wal wailut tawilu, dan kecelakaan yang sangat panjang, liman yamutu wa tabqa dzunubuhu mi'ata sanatin wa mi'atai sanah, dan kecelakaan yang sangat besar, yang sangat panjang bagi orang yang meninggal dunia, akan tetapi pahalanya, akan tetapi dosanya terus hidup 100 tahun, 200 tahun, sampai kapan pun, sampai hari kiamat. Wa qala Habib Abu Muhammad, inna min sa'adatil mar'i idza mata matat ma'ahu dzunubuhu. Di antara kesenangan seseorang, kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang adalah ketika dia meninggal dunia dan dosanya juga telah dikubur dengan dia. Yang lebih parah itu adalah kalau kita melakukan amalan-amalan yang mungkin amalan itu akan berterusan dosanya. Kitanya adalah meninggal, tapi dosanya terus mengalir. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam surat Yasin ayat 12 itu ya, dalam ayat 12. Kita coba lihat. Sepertinya sudah kita sampaikan dulu ya. Ada istilahnya takaffi athar ya, takaffi athar. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan mereka yang telah meninggal dunia, orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan atau kami catat ya yang telah mereka kerjakan, wa ma qaddamu, yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, selain kita diperintahkan untuk berhati-hati untuk berbuat dosa, ada yang perlu kita waspadai lebih jauh, yaitu melakukan sebuah dosa atau satu dosa yang mungkin dosa itu mewariskan dosa-dosa berikutnya, atau dalam bahasa sekarangnya adalah apa yang mungkin menyebabkan ya, yang mungkin menyebabkan dosa-dosa berikut yang mungkin hidup setelah kita meninggal dunia. Ini yang perlu kita waspadai ya. Dari empat pembahasan ini saya simpulkan dalam bab 1 ya, dalam bab 1, bab 2 kita diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Banyak sekali yang sudah kita sampaikan, amalan kebaikan yang mungkin tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak ya, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Mungkin dalam hitungan manusia kita hanya hidup 60 tahun, tapi di sisi Allah mungkin saja kita hidup 600 tahun atau 6000 tahun ya, tidak tahu, karena amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi dari satu sisi kita juga harus menjaga amalan-amalan itu. Yang pertama, agar kita menghindari namanya muhbitatul a'mal atau muhbitatul hasanat, amalan-amalan yang mungkin menghapus kebaikan kita.
Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah al-ujbu wal ghurur, ya. Tinggalkan ujub dan takabur dan sombong, merasa diri kita sudah cukup, ya. Agar kita tidak ujub, tadi sudah dijelaskan beberapa cara agar kita tidak ujub. Yang paling penting adalah kita ini tidak tahu apakah amalan kita yang sudah kita lakukan itu diterima atau tidak. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita hindari adalah al-i'tida ala huquqin nas, ya, agar kita tidak apa tadi istilahnya, al-i'tida ala huquqin nas, tidak mengambil hak yang bukan hak kita, ya, atau merampas yang bukan hak kita, ya. Dalam kehidupan silahkan terjemahkan semuanya itu. Kemudian yang terakhir kita perlu menghindari as-sayyi'at al-jariyah, dosa-dosa yang mungkin saja ada amalan-amalan atau dosa-dosa lain yang menyebabkan terjadinya dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin saja kita penyebab awalnya, mungkin saja itu ide kita awalnya, ide keburukan yang kita lakukan misalnya, kemudian dicontoh oleh orang lain, atau ada kebijakan kita misalnya yang kita lakukan kemudian kita tuangkan, kemudian dilakukan oleh orang lain setelah itu, ya. Orang berdosa, kita juga ikut berdosa, ya. Orang yang paling nikmat itu katanya tadi adalah orang yang telah meninggal dunia kemudian meninggal juga dosanya, dikubur juga dosanya, ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara singkat pembahasan buku ini. Terima kasih banyak saya sampaikan telah mengikuti pembahasan-pembahasan dari buku ini. Terus terang di luar pembahasan ini saya mendapatkan banyak hal, ya, terkait dengan angket yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada 2 atau 3 bulan yang lalu itu, ya. 2 atau 3 bulan yang lalu. Mudah-mudahan nanti kita coba carikan buku yang sesuai, ya, buku yang sesuai dalam pembahasan-pembahasan berikut insyaallah, agar kajian-kajian kita terarah, ya, agar kajian kita juga tidak berulang begitu, ya, agar tidak berulang dan selalu terarah. Dan yang paling penting itu adalah ada sandarannya. Kita tahu sandarannya, kita tahu diambil dari mana itu, apa dasarnya, apa hadisnya, apa pendapat ulama di dalam pembahasan-pembahasan itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang salah itu datang dari diri saya, mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.